Kita anak kampung tapi jangan kampung. Wih. Kita anak desa tapi berpikirnya mendunia. Kok zaman sekarang nih Rudi, Ya. tanpa inovasi, kita ini bergeraknya ini bisa, tapi lambat. Kita udah bagus nih, rata-rata sudah sadar dengan gizi. Tapi ingat, konsumsi bukan gizi aja hari ini. Media sosial, ini juga konsumsi yang mempengaruhi fisik dan mental. Betul. Bahaya. Kesepian nggak sih Pak sekarang Pak? Halo, welcome to podcast Dengerin Cerita. Aku Rudi, dan kali ini aku bersama dengan Bapak Muda Mahendrawan. Selamat datang Pak Muda. Ya, Terima kasih. suatu kehormatan Pak Muda bisa berkesempatan untuk hadir di podcast saya. Dan ini adalah podcast pertama, perdana, dan alhamdulillah kita bisa mengundang Pak Muda ini sekali lagi suatu kehormatan, dan terima kasih Pak sudah berkenan untuk hadir. Dan tentu ketika Pak Muda hadir di podcast ini rasanya ada banyak pertanyaan nih Pak yang mau saya tanyakan, dan saya kira pertanyaan saya ini mewakili pertanyaan publik nampak Pak. Ini nampak dibombardir pertanyaan. Tentu ada banyak pertanyaan, tapi saya punya ciri khas di podcast ini Pak. Ya. Dimana di awal podcast kita pengen nanya 3 pertanyaan khusus nih Pak kepada setiap narasumber kita nanti di setiap podcast. Yaitu saya ingin bertanya tentang buku bacaan yang Bapak sering baca, dan mungkin bisa sebutkan satu buku yang paling favorit Bapak. Yang kedua itu film, Bapak suka film apa dan alasannya kenapa. Dan yang terakhir, siapa tokoh atau idola inspiratif Bapak gitu yang mungkin mengubah hidup Bapak gitu. Nah, dari satu dulu Pak. Dari buku, apakah Bapak punya buku favorit dan kenapa Bapak memfavoritkan buku tersebut Pak? Silakan Pak. Banyak sebetulnya, tapi kita ambil beberapa lah ya. Ya, ini tentu terkait dengan perjalanan saya dari saat SMP, SMA waktu itu. Ya. Itu sudah sambil baca-baca, walaupun tidak ngerti, tapi kita membaca dan mendengar dari kaset, dari buku, yaitu yang bukunya Bung Karno itu ya, Di Bawah Bendera Revolusi. Di Bawah Bendera Revolusi. Ya, juga buku Bung Hatta. Umur berapa tuh Pak? Demokrasi kita di SMA gitu. Oke. Kemudian di Sarir punya juga ada terkait dengan perjuangan kita. Kemudian ya termasuk buku Tan Malaka juga, Mandilog itu. Karena ini kenapa? Karena ini memang melekat gitu. Melekat karena kita juga ingin saya dulu ceritanya ayah saya itu punya banyak koleksi buku tentang banyak para pejuang itu, dan ini ada kaitannya dengan dimensi nasionalisme kita. Jadi saya ingat betul, bahkan saya hafal pidato Bung Karno yang saya paling hafal, paling ingat itu ada 3 pidato. Nah, yang narasinya itu sangat, menurut saya sederhana tapi sangat kuat sekali menghantam ini kita, mindset kita. Contohnya misalnya gini, ini bukan orasi Bung Karno ya. Mau hidup harus makan. Mau makan harus kerja. Tidak bekerja tidak makan. Tidak makan pasti mati. Karena itu kita harus terima undang-undang hidup ini. Undang-undang yang mengatur kehidupan. Sebuah keniscayaan Pak ya. Dan kita harus menengadah, tapi tidak boleh menengadah maksudnya, kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kita bernegara, berkehidupan bangsa, tidak hanya sewindu saja, tapi beribu-ribu windu lamanya, bernegara selama-lamanya. Sastra banget ya. Luar biasa itu. Jadi saya ingat betul. Ada lagi Utara Kuru itu. Wah, itu luar biasa juga. Nah, kemudian kalau Bung Hatta kan pesan paling utamanya adalah sederhana sekali. Kalau tidak cerdas bisa lebih belajar, lebih melatih. Tidak terampil, kita perlu lebih melatih diri. Tapi tidak jujur, tidak bisa diperbaiki. Nah, jadi itu memang ungkapannya petuah Pak ya, mesti diulang. Luar biasa, walaupun sederhana, tapi sebenarnya pesan itu adalah pesan yang harus betul-betul menjadi orang-orang muda dulu
pemikirannya sudah menembus zaman. Jadi bisa dibilang buku itu jadi salah satu bagian dari kedewasaan Pak Muda, pengalaman hidup Pak Muda gitu ya Pak? Ya setidaknya itu itu ya. menjadi sebuah kompas arah kita. Ya. Kita kan ada arahnya dan pembangkit semangat kita untuk selalu tidak menyia-nyiakan waktu. Iya. Inilah kalau ngomong sama orang yang gagasan nih banyak ya kan keluar kan, jadi yang masalah jadi muncul gitu. Dan memang Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir itu ya, Agus Salim, semua orang-orang ini kan terkenal dengan mereka punya gagasan. Jadi lebih banyak politik gagasan yang dibangun. Gagasannya luar biasa menembus zaman. Jadi ini juga bagian anak muda sekarang. Bagi kita juga sekarang ini ya harus mencontoh bagaimana, bayangkan dulu era seperti itu, tapi mereka sudah menembus zaman pikirannya. Makanya saya selalu bilang kita anak kampung tapi jangan kampung. Kita anak desa tapi berpikirnya mendunia. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan seluruhnya juang itu mendunia semua. Iya, siap. Nah inilah sebuah hal yang melekat harusnya. Baik Pak, itu baru satu Pak, saya baru nanya buku tuh Pak. Luar biasa ya. Nah yang kedua Pak, mungkin singkat saja, satu film yang favorit Bapak, favorit itu artinya menginspirasi hidup Bapak gitu, dan kenapa alasannya Pak? Film yang pernah Bapak tonton? Ya, film yang saya terinspirasi sebetulnya kalau film Indonesia, film lokal, itu justru film yang menggambarkan waktu film Serangan Fajar. Oke. Kenapa Serangan Fajar? Karena di situ ada kisah kakek saya, Dewanya Manoka, ibunya ayah saya, maksudnya ayahnya ibu saya, yang meninggal usia muda, usia 21 tahun. Kemudian dia tergabung dengan saat itu pemuda yang ikut melakukan setelah 50 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah di situ ada, sehingga saya terinspirasi. Kenapa? Karena saya tidak pernah ketemu kakek saya, ibu saya aja masih usia 4 tahun waktu itu ditinggal. Tapi mbah saya cerita bagaimana sebetulnya dia seorang polisi istimewa namanya saat itu. Sehingga dilatih Jepang, tapi kemudian Jepang tidak mau ini, tapi dia tetap ngotot dan dia ikut bergabung dengan pemuda, langsung mengerebut Jepang saat itu. Tidak mau. Itu film apa Pak? Serangan Fajar. Dokumenter, film? Dokumenter. Oke, wow. Kemudian yang kedua The Last of the Mohican. Ini film kenapa? Ini memang peradaban ini punah kan? Saya tahu instrumen ya itu Pak, The Last of the Mohican itu kan suku kan? Iya. Jadi suku Indian yang punah di daratan antara Amerika dengan ini. Jadi yang kita lihat di sini bukan soal masalah action atau apa. Begitu dedikasi, loyalitas terhadap sebuah regenerasi, kemudian betapa luar biasanya mereka melihat ini sebagai sebuah bagian bahwa semua itu harusnya adil, hidup ini untuk semua, jadi tidak boleh ada yang dipunahkan. The Last of Mohican. Orang tahu lagunya yang sedih gitu kan? Itu memang seruling. Itu siapa namanya? Komposernya itu memang komposer terkenal. Iya. Itu. Pak terakhir, terkait dengan tokoh nih Pak, baik itu yang masih ada ataupun yang udah nggak ada nih Pak. Minta satu atau beberapa mungkin singkat yang Bapak idolakan, yang memang menginspirasi hidup Bapak gitu, dan alasannya kenapa? Kalau secara tokoh nasional saya Bung Hatta jadi idola saya. Kenapa? Karena betul-betul Bung Hatta itu membuktikan sebuah hidup berjuang dan tidak ada kata untuk memikirkan diri sendiri dan keluarga. Bahkan istrinya sendiri tidak sempat beli mesin jahit gara-gara padahal besoknya sudah mau kebijakan sharing, pemotongan uang, tapi dia tidak mau beritahu istrinya. Kalau dia beritahu mungkin hari ini dia bisa beli, tapi karena akhirnya tidak terbeli karena saking ini. Dan hidupnya dan beliau ketika merasa tidak cocok karena ada perbedaan pandangan, itu bagi beliau sebuah hal yang dewasa lihatnya. Beliau mundur, tapi beliau tidak memusuhi. Mundur tapi justru tetap memberi kontribusi mikiran, menghindari
atau negarawan, menghindari perpecahan dan menghindari hal-hal meskipun mundur tapi tidak mengacaukan dan tidak justru tetap menjadi perekat. Nah ini susah di manusia langka di dunia bahkan ya. Jadi saya kira Bung Hatta ini patutlah. Makanya saya sering kalau ke Jakarta tuh beberapa kali saya juga ziarah ke makam Bung Hatta. Nah memang bagi saya itu sebuah manusia yang sosok yang sangat-sangat luar biasa. Iya. Oh keren. Oke, ini baru pertanyaan kualitas lah istilahnya. Baru 3 pertanyaan nih Pak. Luar biasa dah nih Pak. Udah banyak yang kita dapat sebenarnya ya. Nah saya langsung mulai ke pertanyaan inti nih Pak. Pertanyaan saya, kan Bapak ini kondisi Bapak sekarang. Pengen tahu sih Pak, kesepian nggak sih Pak sekarang Pak? Karena dulu gitu kan, orang yang jauh pun jadi mendekat, orang yang tak kenal jadi kenal gitu kan, dilayani, dihormati dan segala macam. Dan apakah Bapak sekarang ketika udah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Kuburaya, tentu intensitasnya udah berbeda. Dan apakah sekarang tuh real Bapak merasa kesepian sebenarnya? Menikmati. Karena kan ketika kita diberi tanggung jawab, itu benar-benar kita juga berusaha totalitas. Artinya kita menepikan hal-hal yang sifatnya pribadi. Kita menepikan, bahkan saya mungkin bisa ketemu anak-anak masih kecil mereka. 2 kali 2 periode itu, saya merasa kurang waktunya. Kurang waktu dan sangat sempit sekali. Dan bahkan saya sampai larut tengah malam, seringkali burunya itu waktu periode pertama apalagi. Karena saya bupati pertama. Sehingga warga rakyat ini kan banyak sekali, hampir 1,5 juta lebih. Sehingga luar biasa, ibarat euforia ya. Baru memiliki pemerintahan, bupati pertama, bayangkan saja. Tentu semua punya ekspektasi yang luar biasa. Jadi saya yang diharapkan. Tapi saya sangat menikmati itu, proses itu. Dan karena memang kita melihatnya ini berpikir sampai generasi. Jadi kalau soal apa yang berubah transformasi, tapi kita itu yang penting apa? Sebenarnya setiap ada jabatan atau apapun, setiap orang itu yang perlu dipikirkannya sebenarnya sederhana saja. Sesuatu yang bisa mentransformasi perubahan. Sistem dan berbagai hal yang biasa dibangun. Nah tapi terkait dengan kita pribadi secara hubungan sosial dan sebagainya, ini sebetulnya yang penting kita tetap memahami bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Setiap mimpi, setiap masa, kemudian kita tahu bahwa siklusnya tetap akan kembali. Makanya saya kan 2 kali pensiun. Pertama sudah pernah lagi kembali ke notaris lagi, kemudian cuti lagi notaris, balik lagi ke bupati. Habis itu selesai bupati, balik lagi notaris. Saya kira saya udah biasa. Dan soal sepi dan sebagainya, ini sebetulnya sepi dalam konteks mungkin kita tanggung jawabnya itu. Tapi justru kita memanfaatkan betul karena usia, contoh kita dari usia sekian ke sekian kan memang sudah ada target ya, sudah ada semacam maksimal kita. Nah ini juga untuk anak-anak muda kan, lewatkan usia 20-an, 20 itu memang betul-betul itu harus agresif, harus benar-benar kencang ya. Tapi secara intensitas memang udah nggak ada lagi kan Pak? Secara intensitas, berkunjung ke rumah segala macam, dan itu bagi Bapak juga enggak masalah gitu, justru menikmati ya. Karena kita justru melihat bahwa semua ini harus ada proses seperti itu supaya kita juga lebih lihat bahwa legasi-legasi yang sudah kita berikan ini yang penting sudah bisa bermanfaat dan bermakna. Karena yang kita kejar gini, mau seberapa lama pun orang menjabat, siapapun dia ya, bukan hanya jabatan politik Pak daerah, mau jabatan birokrasi, jabatan politik, jabatan apa DPR, itu yang terpenting itu kan maknanya dan dampak serta hal-hal legasi yang bisa kita lihat terukur. Nah, jadi saya kira kita bahagia saja kalau melihat sistem yang dibangun, karena kita kan tidak hanya membangun karisma individual, tapi bangun itu sistem. Nah disitulah sebenarnya kekuatan seperti Bung Hatta, dia berusaha membangun sistem. Jadi sistem itu yang paling penting, karena di situ akan ada ekosistem, akan ada sebuah proses layanan dan sebagainya yang membuat cuma. Nah jadi saya kira kalau soal ini yang dikejar tuh makna, makanya kita
justru setelah itu kita bisa punya kesempatan untuk berbagi pengalaman yang kita ada dan berbagai relasi yang kita bangun, interaksi itu kan memberikan banyak sekali inspirasi dan makna kepada kita. Nah itulah saatnya kita berbagi. Makanya saya sekarang kalau diundang podcast gini senang. Kenapa? Karena memang bagi kita, apalagi generasi ini tidak terawat ini pesan-pesan peradaban unggul, nilai-nilai unggul itu tidak boleh kita hilangkan supaya tetap ada. Nah kita ini kan orang tua kita, masa lalu kita orang tua kita, dan sejak generasi lalu masa depan kita adalah anak kita, generasi yang akan datang. Berarti kita ini sebenarnya merawat pesan-pesan itu, pesan dedikasi, pesan loyalitas, pesan kebahagiaan, ya kan? Semuanya itu, semuanya. Pesan yang kedua. Makanya orang tuh bertanya gitu setelah udah nggak jadi bupati ini apa Pak sebenarnya kesibukan Pak Muda di sekarang? Kebun. Kemana-mana gitu kan kalau dari kebun juga. Jalan-jalan. Karena itu salah satu cara untuk selain olahraga dapat, keringat dapat ini, kita juga tetap punya kepekaan. Karena kita nih hari-hari sekarang banyak hidup nih ketemu benda mati. Jadi, contohnya apa problemnya Pak? Apa Bapak melihat apa tuh dari situ? Karena kalau kita lebih banyak menyatu dengan alam, itu kan menumbuhkan rasa syukur, kepekaan, dan filosofi yang baik untuk kita. Makanya anak-anak muda pun memang harus banyak bersentuhan dengan alam supaya ada kepekaannya. Karena kan sekarang hidupnya kan udah setengah dunia maya, setengah dunia fakta. Apalagi sekarang generasi. Nah kalau dia terlalu banyak ini, itu kan ego individual itu kan akan muncul. Apa-apa sudah lebih cepat, lebih terhubung, lebih ini terkontrol. Nah, sehingga ini dikhawatirkan lebih cerdas, tapi juga emosional intelligence-nya juga. Dan ego itu perlu kendali. Kalau enggak nanti memikirkan secara individu. Itu yang membuat Bapak akhirnya berkebun Pak ya. Berkebun ya. Karena kita bisa melihat proses akar, kan filosofi akar itu, dan juga segala sesuatunya itu juga produktif untuk kesehatan mental kita. Kesibukan yang lain Pak mungkin? Nah, jadi kesibukan yang lain profesi tadi. Iya, profesi. Oh iya, kembali ke profesi. Karena ini kan profesi yang memang basis saya. Jadi sebagai orang yang fokus di situ banyak manfaat, karena saya sebagai notaris itu kan juga tidak hanya kerja itu yang teknis, tapi kita juga memberikan pemahaman, penyuluhan atau semacam penguatan kepada masyarakat terkait dengan masalah, dengan problem-problem soal terkait dengan berbagai hal lah. Perniagaan, perdagangan, kemudian juga pertanahan dan semua hal ya kira-kira bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, siap. Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Sebelum masuk sebelum terjun ke dunia politik nih, gitu kan. Sebenarnya cita-cita Pak Muda nih apa sebenarnya dari kecil nih Pak? Saya cita-cita kalau secara ini notaris itulah. Nah, saya punya cita-cita. Makanya ketika saya udah kerja pun waktu itu di bank, saya keluar saya tetap sekolah notaris karena saya udah punya kekuatan untuk jadi notaris. Jadi belum ke politik itu? Belum. Pemikiran ke sana. Waktu ke politik itu sebetulnya saya ini tidak murni orang politik. Karena apa? Karena sebetulnya ketika itu pun saya ya perjuangan Kubu Raya menggagas itu tidak berpikir untuk jadi bupati dan sebagainya. Yang penting saya berjuang dulu, ada rasa kepuasan untuk mentransformasi perubahan nyata, misalnya dari suatu daerah yang tadinya tidak jauh menjadi dekat, dari yang tidak adil jadi adil. Jadi transformasi itulah yang kita gerakkan potensinya. Ada 120 lebih desa saat itu, sehingga saya berjuang itu lebih tidak melihat apa kepentingan kita secara pribadi dulu, tapi yang penting perlu perubahan. Ngalir aja Pak ya? Ngalir. Makanya kan akhirnya saya tidak punya partai, jadi pakai independen. Memang saya tidak mempersiapkan itu saat itu kan. Tapi ya disitulah. Makanya harus kita yakini bahwa berjuang itu harus penuh keyakinan dan jangan sedikit pun kita melihat bahwa gara-gara hal-hal yang sifatnya hanya remeh-temeh terus kita mudah mundur, mudah berhenti, mudah untuk merah. Jadi disitulah sebenarnya rasa makna, kemakna hidup ini kita kejar. Jadi dari awal tuh spesifik ke notaris Pak? Ya, spesifik ke notaris. Dan saya waktu 98 baru buka itu sebagai notaris PPAT, betul-betul kita melakukan pelayanan kan ini kan
tidak hanya soal teknis orang datang mau urusan bikin ini tapi juga kita turun ke lapangan, kita juga memberi penyuluhan pemahaman masyarakat. Dan disitulah akhirnya saya banyak kenal dengan masyarakat dan desa-desa. Jadi karena fungsi kita juga edukasi, kemudian memberikan problem solving kepada masyarakat, apalagi terkait dengan hak-hak ya masyarakat dan sebagainya. Jadi ini juga untuk menghindari misalnya tentang keluarga, waris, tentang apa, tentang pertanahan. Jadi banyak sekali yang terkait dengan sumber kehidupan masyarakat itu. Saya masih ingin menggali masa kecil Pak Muda nih sebenarnya. Kan kalau dilihat dari sekarang nih orangnya gagasan terus gitu ya. Tapi sebenarnya masa kecil Bapak tuh memang kutu buku, pintar, di apa ya? Pemimpin di organisasi di masyarakat, atau sebenarnya nakal juga. Nakal. Jadi saya dan juga mengalami quarter life crisis seperti pada umumnya. Tahu kan Pak quarter life crisis Pak? Ya. Jadi semua saya kira anak-anak di era itu ya kita normal ya, natural ya. Yang jelas kan beda zaman ya. Karena era itu kan manual semua, kemudian kita masih banyak hal-hal yang terus kita perkembangan diri kita, hubungan semuanya, saya dari SD, SMP. Sebetulnya kita pergaulan yang ya wajar Pak ya. Kenakalan kecil itu apalagi anak-anak kan. Memang kalau bahasa dulu degil apa segala macam itu kan, tapi sepanjang tidak kurang ajar pada guru, orang tua dan orang lebih tua. Itu memang kita buktikan adab lah. Itu adab itu tidak pernah. Nah, prinsip-prinsip itu yang kita pegang. Dan hal-hal yang sifatnya spesifik sebetulnya pengalaman yang ada ya tentu juga semuanya punya ini. Tapi saya dulu memang waktu kecil saya dekat dengan bibi saya itu, bude saya itu. Jadi karena ibu saya sibuk juga, saya sibuk. Tapi saya sering tuh tadi curi-curi baca tuh buku ayah saya, kemudian ada kaset itu berisi pidato-pidato Bung Karno, pidato Bung Hatta, pidato Sahri dan sebagainya, BPUPK itu saya dengar, sehingga saya sudah ada sedikit banyak penasaran juga Pak ya, ada rasa ingat gitu semuanya dengan itu. Karena enggak ada HP Pak zaman dulu. Zaman itu enggak. Jadi Bapak cari ini itu tape tuh, saya ambil gitu, saya dengarkan sendiri malam-malam tuh. Jadi memang satu hal yang tidak kebetulan menurut saya. Segala sesuatu itu tidak ada kebetulan. Itu memang sudah semacam energi yang didatangkan pada kita. Menurut Bapak gitu. Nah, saya juga terus terang ayah saya juga karena dulu dosen, kemudian pengacara dan sebagainya, jadi politisi. Jadi saya sering ya kita ini kan bagaimanapun tetap dampak dari apa yang dilakukan orang tua kan kepada publik, kepada semua orang, hubungan relasinya. Jadi di rumah saya itu ramai sekali karena banyak keluarga juga yang ikut di rumah. Jadi saya kira rumah saya itu luar biasa ramainya. Jadi udah biasa sih yang namanya keramaian atau satu hal, tapi semuanya bisa tertata dan bisa baik. Nah kalau soal krisis tadi, saya kira semua orang pernah ngalami dan bingung kerja apa gitu ya, jodohnya gimana gitu kan. Kan umur 20-an Pak. Iya, soal gitu tuh semua orang apa istilahnya romantika ketika kita bergaul tuh kan namanya pacaran ya, namanya perteman baik, hubungan itu kan biasa, yang penting tuntutan gitu kan misalnya macam. Tapi kita ya namanya saya satu hal tuh seringkali, maka saya sering jadikan pembahasan kepada teman-teman dan komunikasi gitu. Contoh yang sederhana aja. Sekarang kan jangankan suruh terjun ke parit. Zaman Rudi mungkin udah enggak main di parit kan. Suruh hujan-hujan aja enggak ada, semua takut semua anaknya hujan-hujanan. Padahal kalau kita dulu suruh ibu saya bilang kalau hujannya bagus, yang penting dia udaranya itu stabil, tidak banyak petir, kemudian tidak hujan panas. Disuruh hujan-hujanan saya tuh karena katanya supaya kuat ini ya. Nah anak saya pun akhirnya saya suruh gitu waktu mereka usia 3 tahun 5 tahun tuh udah hujan-hujanan supaya nah kita justru kok sekarang beda Pak ya. Jadi dulu kan biasa manjat pohon, bersentuhan dengan alam, kemudian mandi di parit, walaupun di situ ada bebek juga, ada ini juga. Iya. Tapi memang orang biasa kena hujan langsung flu gitu. Itu mindset atau memang tubuh yang enggak kuat atau gimana sih Pak sebenarnya? Sebenarnya sih karena kita ya tadi, karena kita enggak usah terlalu
trauma dengan itu kan. Dihadapi dengan cara seperti itu, saya kira jadi enggak ada salah satu ya petuah-petuah tuh kadang-kadang harus kita lihat loh bahwa petuah itu tinggi loh anunya. Jadi hal-hal yang berulang-ulang sebuah peradaban itu kan petuah tuh berarti pesan-pesan yang benar-benar dibuktikan kebenarannya yang terjadi berulang-ulang dan itu dianggap sebuah keyakinan sama. Nah itu kan saya kira penting juga untuk kita terus yakini. Oke, Pak, saya juga sering lihat Bapak itu aktif di media sosial gitu kan. Jadi media sosial Bapak tuh aktif memberikan pendapat-pendapat Bapak, edukasi tentang fenomena-fenomena sosial gitu ya, termasuk dengan kesehatan mental juga. Jadi by the way, podcast ini juga salah satu saluran untuk mempromosikan kesehatan mental nih Pak. Jadi mungkin akan kita hadirkan juga psikolog-psikolog yang memberikan edukasi kesehatan mental. Nah termasuk Bapak juga mention itu kesehatan mental, isu sosial. Sebenarnya apa kekhawatiran besar Bapak gitu dan apa Bapak yang ingin Bapak perjuangkan sebenarnya dari apa yang Bapak sajikan di media sosial itu Pak? Itu dari pergeseran nilai. Pergeseran dan itu wajar karena eranya sudah dikepung dengan era algoritma ya. Dan semua pengaruh algoritma semua dipengaruhi. Nah tapi kita juga harus punya satu kekuatan bagaimana kita semuanya kan dipengaruhi ini media sosial dan bayangkan saja sekarang bahkan adab-adab itu bisa luntur gara-gara itu. Contoh ya yang sederhana, ada tabrakan. Saya kadang sedih, kecelakaan atau ada apa saja kejadian. Ini lebih ada kebakaran, yang lebih banyak yang ngana HP-nya daripada yang nolong itu. Nah bayangkan saja, ini kan sebuah hal yang harusnya kita udah punya terpanggil ya, kepedulian, kepekaan. Nah jadi ini virus pilih. Akhirnya orang semua ingin aktualisasi, tapi kebablasan. Virus viralitas ini akhirnya sudah media sosial dan teknologi informasi ini kan akhirnya harusnya membuat orang lebih cerdas dan lebih cepat. Tapi itu tadi, maka di sini juga dan juga ada pengaruh-pengaruh relasi. Orang tuh pengen nonton dari HP dia tuh Pak biasa itu Pak. Iya sih, tidak salah juga. Supaya viewsnya tinggi tuh Pak. Makanya kan virus viralitas ini kan pada akhirnya dalam 5 tahun terakhir ini sangat-sangat kalau kita lihat perhatikan ini mempengaruhi pola pikir. Karena pola pikir mindset ini penting. Dan juga pijakan-pijakan itu jangan sampai rapuh, tidak kokoh. Artinya gini, akar pemikiran itu jangan sampai kita dikendalikan algoritma. Jangan sampai apalagi kita sudah kebingungan. Makanya ada istilah jebakan-jebakan mental seperti OVO dan sebagainya. Kemudian disorder, overthinking dan bahkan mempengaruhi orang untuk bersikap narsis. Ini kan menular kalau tidak cepat dikepung juga. Sebaliknya, kepungan-kepungan dari pergaulan atau support system cycle-nya dan juga kebiasaan. Nah, bagaimanapun dimulai dari pola pikir. Pikiran-pikiran itu melahirkan sebuah kata-kata kita dalam komentar dalam kita buat status dan sebagainya. Kemudian reaksi-reaksi itu melahirkan juga kebiasaan. Kebiasaan melahirkan juga perilaku. Dan perilaku itu kok berulang terus-menerus, kebiasaan yang melahirkan sebuah hal yang sulit untuk dihilangkan. Apa juga pemerhati media sosial Pak ya sekarang ya? Apa memperhatikan media sosial digital gitu? Tingkah atau katakanlah fenomena-fenomena. Nah sekarang kan ada istilah mempengaruhi kognitif juga, kecerdasan. Brain rot. Brain rot. Karena sifatnya itu kan mempengaruhi kecerdasan itu wajar. Karena fokusnya udah hilang, hancur. Dan saking banyak pilihan, saking distraksinya terlalu tinggi, apalagi jarak antara satu dengan satu yang harus dilihat fokusnya itu sangat pendek sekali. Waduh, scroll tanpa berkesudahan. Bahkan ini. Nah, sebenarnya tidak salah. Cuma maksudnya itu jangan sampai membuat jadi kita kehilangan arah hidup ini, kehilangan kompas, kehilangan tujuan dan bahkan mudah nyerah nanti.
Karena khawatirnya itu pelarian-pelarian. Oke. Nah, kalau udah jadi pelarian, bahkan maaf ya, yang kemarin saya juga ada post tentang kasus bunuh diri. Ya, Ini juga yang paling ekstrim betul. dan menyedihkan. Menyedihkan. Bukan hanya di Indonesia, di Kalbar juga. Kayaknya kejadiannya juga seolah-olah tanpa ringan sekali, seolah-olah ini sudah jadi halusinasi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Sekarang batas antara realitas dengan ilusi ini kan ngeri ini, Oke. gara-gara yang di sosial. Ya. Jadi seolah-olah dipandang itu jadi menggunakan nyawanya sendiri itu sudah tidak Ya. dan perbuatan-perbuatan bully, perbuatan yang kejam-kejam dan sadis itu kan Ya. juga ini menjadi sebuah hal yang menurut kita ya pada akhirnya ini Ya. ngaruhnya dari mana? Tentu dari banyaknya distraksi di media sosial. Dan dari sekian banyak problem itu Bapak ingin jadi bagian untuk mengedukasi itu. Kita itu gini, setidaknya kita itu berusaha untuk ikut ngepung juga supaya bagaimana perhatian itu jangan sampai dan diingatkan. Ya. Setiap orang ini kan khawatir terlena. Betul. Perlu diingatkan, apalagi orang tua kan sibuk kerja, ada yang berdagang, bertani, ada yang juga mereka ini kadang-kadang kan anak itu kan bukan berarti orang tua enggak sayang, enggak kontrol, dan cara memanjakan atau memberikan anak juga kan tentu harus ada. Jadi paling tidak kalau diingatkan tuh eling gitu, ingat iya ya jangan kebablasan juga nih anak-anak nih, misalnya main gamenya, main HP-nya dan candu HP-nya, kemudian nanti malah kebablasan, apalagi sekarang banyak scam-scam, banyak yang membahayakan, predator dan sebagainya. Saya kira udah ini memang eranya di satu sisi kita penuh dengan kemajuan yang kita juga kita boleh kagum, tapi kita juga enggak boleh lalu seolah-olah mendewa-dewakan seperti kecanggihan-kecanggihan. Karena ada batasannya Pak ya. Kita juga harus terkendali, harus melihatnya dalam konteks mana yang bermanfaat. Yang penting manfaatnya yang kita ambil. Oke. Pak deketin Pak, sedikit Pak, deketin. Oke, deketin Pak ya. Nah Pak, pertanyaan berikutnya nih Pak. Bapak kan dikenal sebagai Bupati pertama Kuburaya. Tentu tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana antusiasme ketika segala macam tuh, tapi juga punya tantangan tersendiri gitu Pak ya, dan opportunity besar bahwa di daerah itu juga punya potensi besar gitu. Boleh cerita sedikit Pak pengalaman Bapak saat itu Pak? Oh luar biasa sekali. Jadi kita kan membangun sistem ya, fondasi. Dia pemerintahan ini kan bukan berjalan cuma rutinitas, cuma upacara, tata upacara, cuma sekedar seremoni, tapi kita kan menjalankan substansi. Contohnya, membangun sistem layanan kesehatan, membangun sistem layanan pendidikan, sistem layanan administrasi kependudukan sampai perizinan, terus membangun pola bagaimana masyarakat desa dan sebagainya itu tertata ya bisa, dan sistem semua penataan kawasan. Merasa itu amanah besar nggak sih Pak? Dan semuanya. Merasa amanah besar. Biasa, bayangkan. Kayak beban suatu. Bayangkan saja, kayaknya punya waktu setahun 365 hari. Dipotong libur, dipotong ini sudah berapa? Sisanya paling 200-an hari. Bayangkan saja kita harus mengurus seluruh aspek kehidupan itu. Nah, makanya kita betul-betul jadinya bangun sistem. Bisa dibilang meletakkan pondasi Pak ya? Pondasi. Jadi itu yang paling penting sistemnya melalui regulasi-regulasi ya, Perbu, Perda, kemudian juga bukan hanya soal menganggarkan kemudian mengerjakan, tapi juga sistem. Ini yang paling penting. Karena kalau tanpa sistem itu tanpa arah. Kalau kita hanya reaktif saja, misalnya di sini ada kejadian ini, kemudian kita reaktif ngurus satu-satu, nggak bisa karena masalah itu luar biasa. Tentu dengan perencanaan yang jadi sudah. Kita harus pakai sistem supaya nanti ada sesuatu itu sistemnya udah ada. Misalnya pelayanan kesehatan, polanya gini, atau layanan di perizinan, atau ada problem di mana, itu sudah ada sistem yang akan mengepung dan membuat itu menjadi sebuah solusi. Nah itulah yang dan itu yang sudah dilakukan. Dan inovasi-inovasi. Jadi kok zaman sekarang nih Rudi, tanpa inovasi kita ini bergeraknya ini bisa, tapi lambat dan tidak ada transformasi yang yang nyata, yang sifatnya kalau hanya mohon maaf, apalagi jadi era sekarang kan sedikit-sedikit semua media sosial nih. Jadi kita tidak bisa hanya cuman sesaat-sesaat. Kita harus sistemnya yang kita buat. Maka inovasi dulu banyak kita ciptakan
ya dimulai dari inovasi tata kelola desa, keuangan, CMS itu berlaku nasional loh. Dan Kuburaya pelopornya nasional yang membuat itu cash management system desa, jadi non tunai di desa. Sistem tata kelolanya, kemudian sistem geoportal, sistem data itu juga Kuburaya sebagai pelopor di Indonesia. Kemudian juga sistem seledri selesai dalam sehari. Itu akta kelahiran, akta kematian semuanya itu selesai dalam sehari. Dan bahkan dari desa bisa langsung. Nah, bisa langsung. Memang itu percepatan. Layanan kesehatan kita buat supaya tidak ada layanan yang berbiaya dan semuanya kita bebaskan. Kenapa? Karena menurut kita orang sakit itu tidak boleh dijadikan semacam pajak gitu, tidak boleh ada retribusi. Bahkan saya bebaskan semua retribusi puskesmas apa segala itu tidak ada. Karena orang sakit kan masa kita jadikan sumber THT, sumber pendapatan. Makanya saya udah kita push betul-betul, alhamdulillah semuanya dah. Mudah-mudahan saya yakin bahwa pemerintahan semuanya itu termasuk sekarang meneruskan sistem kan sudah ada, tinggal diperkuat dan layanan-layanan itu berkesinambung lanjutan. Karena saya yakin bahwa semua pemimpin punya etikat baik untuk memperjuangkan. Nah, saya juga dalam rangka mengawal tapi tidak mencampuri. Hanya tetap bagaimana masyarakat selalu kita berikan pandangan. Yang paling saya sedih itu dulu, kalau mungkin Rudi saya tahu arahnya mau nanya nih. Apa kira-kira yang buat saya pernah mungkin jadi ini? Saya itu pernah yang tidak bisa dilupakan. Tidak bisa. Langsung Pak. Sama ibu pernah ketemu dengan tukang jual ikan sampan gitu. Dan dia bilang kalau istilah anunya tuh apa ikannya tuh apa nama istilahnya ya, lupa saya. Jadi punya yang ikan yang tidak laku itulah, yang tidak bisa terbeli itu kan, tidak bawa pulang. Jadi itu kan agak sedikit sudah mulai kurang bagus tuh ikannya tuh, tidak apa ya istilahnya tuh. Nah itu untuk anak-anaknya, untuk yang makan yang itu, yang bagus dah dijual. Nah jadi itu cara pikir ya. Bayangkan saja yang seperti itu kan bayangan gizi, protein segala macam itu situ kan. Kok ikan yang sudah nggak setengah-tengah basi atau itu kan, nah itu yang buat kita nangis sedih itu. Jadi di situ makanya kita punya tekad tuh, kuat saya tuh jadi semakin luar biasa. Makanya kita kebijakannya itu sampai nggak bangun rumah jabatan bupati, nggak bangun wakil, nggak bangun DPRD, karena duitnya tuh kita alihkan semua untuk program-program yang lebih cepat, infrastruktur, jalan, jembatan, kemudian untuk percepatan perbaikan sekolah, penambahan puskesmas, pustu dan sebagainya, kemudian program-program untuk insentif-insentif di bawah itu, ya semuanya itu posyandu, ya termasuk bahkan majelis taklim dan semua lembaga-lembaga di bawah itu kita perkuat. Jadi sistem itu yang namanya sistem. Jadi bukan sifatnya hanya sekedar proyek-proyek tapi sistem yang kita siap. Itu memang hal-hal selain itu banyak cerita sih yang lain, cuma yang menyentuh sekali itu. Nah hari ini Rudi, kita udah bagus nih, rata-rata sudah sadar dengan gizi. Tapi ingat, konsumsi bukan gizi aja hari ini, media sosial. Ini juga mental. Ini juga konsumsi yang mempengaruhi fisik dan mental. Bahaya. Jadi gizi udah bagus misalnya, kayak Rudi ini walaupun masih kurus gini loh. Tapi gizi sekarang ini rata-rata gua sudah paham ya. Tapi kalau tidak dijaga gizi dari sisi algoritma ini, media sosial ini juga games dan sebagainya, tata kontrol screen time yang berlebihan. Jadi porsinya harus dikasih Pak ya. Sekarang coba kalau kita tanya anak-anak, kalau udah kelamaan di screen time, tiba-tiba anak-anak itu tuh, saya dengar dari teman-teman termasuk keluarga saya bilang, tiba-tiba pusing anaknya. Pusing tapi tiba-tiba nanti berapa 1 jam 2 jam sudah tidak perintah, agak nyaman. Berarti kan ngaruh kelamaan. Betul. Udah terlalu lama depan laptop, udah terlalu lama di HP. Dan jadi sensitif Pak, suka marah. Mudah marah, cepat emosional. Betul. Dan reaktif. Kan? Tantrum kan. Ketika mati lampu, wifi hilang, ngamuk Pak. Nah sekarang apalagi ada judul. Dan ini jelas merusak. Coba perhatikan, selain angka bunuh diri, angka perceraian tinggi di Indonesia. Kemudian itu semua penyebabnya kan karena
juga hal-hal yang tidak kita sadari betapa luar biasa menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat. Makanya inilah yang membuat kita semangat. Dan kita mau harus di media sosial ini harus aktif. Saya bahkan bilang sama teman-teman, ayolah kita keroyok juga. Jangan cuman, mohon maaf, saya tidak nyalahkan buzzer. Memang jangan cuman ada buzzer yang di sana sini pakai bot, pakai apa. Tapi kita juga harus kepung nih supaya yang positif-positif kita bangun. Kita lawan ini algoritma yang menggiring orang terjebak ini. Jadi FYP dengan algoritma yang positif. Atau orang tuh FYP-nya yang positif FYP-nya FYP. Jadi saya ajak semuanya itu, ayolah kita jangan cuma untuk viralitas, tidak peduli apa, yang penting kita berupaya. Maka saya senang dengan teman-teman ketika melakukan komunitas soal kesehatan mental ini, udah memang harus, dan hari ini problem ini memang yang paling jadi real bener Pak ya. Saya bilang psikolog kita kan banyak ya, tapi walaupun kurang ya kalau untuk rasio psikolog dengan layanan kesehatan luar biasa jauh ya. Demand-nya terlalu banyak. Kesehatan mental ini seolah-olah masih eksklusif, belum inklusif. Nah ini masalahnya. Sekunder. Nah jadi masih eksklusif artinya orang masih merasa bahwa untuk layanan ini masih membutuhkan orang-orang yang hanya punya kemampuan. Nah padahal kan sekarang harusnya, nah disinilah makanya kita tergerak semua. Karena menurut kita ini siapapun dia orangnya, tidak harus punya ilmu psikologi, tidak harus ahli. Kita ini kan kayak kita ini kan tidak ahli, tapi punya kepedulian. Yang penting itu saja. Siapapun yang punya kepedulian untuk menjaga keluarga sendiri, menjaga generasi, saya kira dengan dia menjaga anaknya, menjaga keluarganya, itu juga sama saja dia dengan sudah membantu berkontribusi untuk orang banyak juga menjaga itu. Jadi saya kira semuanya ini harus aktif lah. Ayolah sekalian diajak nih. Jangan ada istilah semua tuh harus berupaya. Carilah sumber-sumber yang memberikan edukasi, memberikan dorongan, motivasi, tidak hanya sesaat tapi juga perspektif yang bisa membuat lebih mudah-mudahan membuat. Dan jangan mudah frustrasi, karena anak muda sekarang ini mudah frustrasi. Marah dikit, frustasi dikit udah. Nah itulah problem mental Pak ya. Yang mental tadi tidak apa-apa. Kita Pak, kita balik ke politik lagi boleh nggak Pak? Pengalaman politik karena menarik menurut saya, karena Bapak sempat ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur gitu Pak ya. Nah situ pengen nanya gitu kan, Bapak kan kemarin, nah itu masyarakat kan perlu tahu ya gitu ya. Kan Bapak sempat ikut pilkada calon gubernur gitu ya, dan kita tahu hasilnya Pak ya, sudah terpilih gubernur dan wakil gubernur. Nah saya mau pertanyaan reflektif gitu. Bapak memaknai apa gitu fase Bapak saat itu gitu, ketika Bapak memutuskan untuk maju, melewati proses kampanye yang luar biasa, dan sampai dengan keputusan yang Bapak kemudian tahu. Nah apa Bapak bisa belajar dari situ tuh apa gitu, dan apa yang kemudian juga dimaknai sebagai apa gitu Pak? Silakan Pak. Jadi sebuah proses semangat untuk perjuangan transformatif itu kan. Kita ini kan bukan soal jabatannya yang ada, tapi proses itu yang menjadi bagian daripada bentuk perjuangan visi kita. Nah jadi itu pun saya beretikat maju. Yang penting kita punya konsep, punya arah, punya visi. Itu yang paling penting. Jadi kalau jangan sampai tidak ada visi, arah, dan konsep yang terukur dan betul-betul fondasi. Nah oleh karena itu saya dari pengalaman saya sebagai kepala daerah di sebuah kabupaten, kan berarti tidak salah kan kalau kita punya sebuah sebuah etikat baik. Yang penting etikat baik, pemikirannya untuk memperluas ruang pengabdian nih. Nah memperluas ruang pengabdian, kalau tidak diberi kesempatan berarti kita yang terpenting sudah mengikuti proses, dan minimal apa yang kita berikan melalui edukasi itu setidak-tidaknya itu juga bermanfaat untuk daerah masing-masing maupun untuk pemerintahan yang sekarang diberikan kepercayaan. Setidak-tidaknya kan itu. Jadi ini masukan-masukan. Nah, saya pun juga tidak nyangka Rudi bisa ikut karena tiba-tiba ada putusan MK. Kan ini kan ibarat tidak kebetulan. Saya pun heran maknanya, hikmahnya. Tuh saya ini sudah tidak mungkin ikut, partainya sudah banyak yang
sudah apa istilahnya sudah mendukung ini calon ini. Udah enggak ada, tapi kok tiba-tiba MK ada keluarkan dan akhirnya saya bisa kan Ada syarat-syarat dengan khusus ya. syarat yang memudahkan. Jadi ya saya tidak tahu maksud daripada ini kan maknanya Allah Tuhan berikan jalan sehingga bisa ikut. Dan masyarakat pasti Ada maknanya, ada dampaknya, ada maknanya, diberi peluang, kesempatan kita untuk ikut dan walaupun tidak mungkin ini kita rasakan. Jadi nggak menyesal ketika dianggap kalah gitu Pak. Kalau semua pasti pengen kemenangan. Tapi ingin kita sampaikan bahwa kita itu sebuah proses yang kita lalui memang pasti harus penuh dengan pengorbanan waktu dan sebagainya. Nah, saya memaknainya kenapa ada peluang ini kan, berarti kita paling tidak untuk memberikan pembelajaran pada semua. Saya juga banyak dapat teman baru di berbagai daerah, dapat yang hubungan lama lebih baik, hubungan baru banyak. Nah ini lebih mahal, lebih bernilai menurut saya di era sekarang ini, termasuk anak muda. Bukan hanya soal kita mau usaha mau apa itu modalnya, tapi jejaringnya, koneksi itu jauh lebih buka gitu Pak ya. Kalau ibarat bahasa termasuk Bung Hatta itulah demokrasi ekonomi. Beliau mengatakan gini, pernah dalam salah satu bukunya bahwa menyinggung bahwa yang terpenting itu adalah tadi sistem dan kayak saling percaya, kemudian solidaritas. Nah, dan ikuti proses yang jujur. Untung itu akibat. Bukan tujuan. Jadi kan sebuah laba bonus Pak ya. itu akibat. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan benar-benar berusaha itu bukan hanya soal bicara berapa untungnya, tapi apa yang bisa kita lakukan yang bisa punya dampak baik, bahkan penuh dengan pemikiran kreatif dan inovatif. Maka anak muda sekarang pun harus gitu. Untung itu akibat. Tapi yang terpenting itu gerak dulu bagaimana sampai kita ahli fokus, jangan banyak maunya sedikit tahu. Kan sering saya sampaikan harus sedikit maunya banyak tahunya dulu sampai ahli. Dan akhirnya itu membuat ekspor kita dan membuat akhirnya kita bisa benar-benar melihat makna di situ. Saya yakin bahwa anak muda sekarang bukan hanya bicara soal mohon maaf ya, terlalu muluk-muluk ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tapi juga kerja ingin bermakna, ingin mendapatkan sebuah kepuasan batin Pak ya, fulfilling. Dan ada fenomena bagus misalnya kayak Sahdan tuh RT yang di Bogor itu, yang kemudian kemarin dia bukan bicara viral, tapi dia punya inisiatif luar biasa. Anak muda umur berapa tuh 18 tahun ke 19 yang kemudian bikin jalan, inisiatif ngajak warga gotong royong, bikin 100 meter kan. Itu kan luar biasa, Gen Z jadi RT. Saya kira ini sudah mulai hal-hal yang jangan lihat tapi hal-hal seperti itu tuh perjuangan. Dan ini sebenarnya contoh-contoh yang menurut saya model-model yang baik untuk ditiru oleh anak-anak muda sekarang. Jadi tidak usah kita selalu masuk kategori yang mensabotase diri kita sendiri, mengatakan kita ini tidak punya kemampuan, kita ini menyudutkan diri kita sendiri. Seringkali itu aku ini apalah, aku ini tak bisa, udahlah pokok ikuti takdir lah, apa yang berjalan. Jadi tipe yang pesimis itu kan kok ditanya masa depan itu kan harus pasti dah sulit, apalagi akhirnya pelariannya media sosial yang terlalu brutal dan sebagainya, kemudian ke hal-hal lain, pelarian-pelarian yang membahayakan, termasuk kita walaupun realistis harus optimis tipe kita, harus optimis, apalagi naik lagi level ke progresif. Nah, kan pesimis, realistis, kita melihat optimis, progresif. Nah, minimal kalau tangga kita tuh di optimis dulu. Yang sampai kita karena kok di usia kita 20-an tahun nih, kita tidak manfaatkan betul, nanti kita nyesal di usia 40-an nih.
Udah lewat semua yang kita harus ini kan, waktu nggak bisa kita beli. Kalau pengen beli yang lain masih bisa kita tunda. Tapi kalau waktu pengen dibeli lagi nggak bisa. Biar duitnya udah berapa banyak. Nah jadi otomatis, ayolah anak-anak muda, jangan lewatkan. Itulah kesempatan untuk kita lebih kencang bagaimana untuk berpikir. Jangan terlalu banyak habiskan energi itu. Kalau saya itu Pak sering membayangkan Pak, saya menutup mata saya membayangkan umur saya udah 60 dan saya kayak menyesal karena belum ada pencapaian, lalu saya berdoa pada Tuhan, ya Tuhan berikan saya umur muda gitu. Kemudian saya tutup mata saya lagi, kemudian masih muda 20-an. Apa yang harus saya lakukan? Itu beda sih. Karena saya mensimulasi Bentuk kan Pak. simulasi. Betul. Itu beda sih kalau saya mengalami seperti itu. Cara membangun kesadaran. Betul, cara membangun kesadaran. Agar kita mendapatkan ininya lah sebuah kebangkitan. Tergerak jadinya kita mau melakukan satu. Pak, saya punya pertanyaan berikut nih Pak. Ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan juga oleh banyak orang nih Pak. Sebenarnya karir politik Bapak ini bakal kemana gitu ke depan nih Pak? Gitu ya. Apakah kemudian Bapak tetap mengabdi ke dunia politik gitu ya di kontestasi berikutnya, atau ya udah pensiun gitu dan berkebun segala macam gitu Pak? Seperti apa nih Pak? Kalau berkebun itu bagian daripada hobi dan keinginan untuk selalu bisa punya kepekaan dan merawat pesan peradaban itu. Peradaban sungai, peradaban cocok tanam, itu kan peradaban unggul. Ya, di situ ada nilai solidaritas, ada nilai keseimbangan, empati, bisa merasakan apa yang dirasakan orang banyak. Dan memang sumber pangan, apalagi di era sekarang. Orang mikirkan perang dunia ini, kita mikirkan pangan. Karena sekarang perang itu yang utama pangan. Kalau kita tidak punya pangan, jangankan perang senjata, tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya semua tuh, apalagi dia hidup di sekarang yang serba ini, semua orang kalau bisa berusaha agar kehidupannya tuh bisa dipenuhi juga sebagian, tidak seluruhnya, oleh hasil kebun dan sendiri. Kalau itu yang dilakukan, saya yakin banyak orang akan hidup tuh jauh lebih tenang. Karena apa? Beda merasakan kita makan beras kita sendiri yang kita anukan sayur dengan ini tuh ada rasa yang betul. Hasil ya. Dan akhirnya itu membawa pikiran kita tuh jadi lebih tetap bersyukur dan tidak pernah merasa membandingkan dengan perlu orang. Kan zaman sekarang kan maklum lah, standar orang kita pakai, mana ndak akhirnya jadi pikir insecure Pak. Di sini insecure kan, jangan pakai standar orang, padahal orang pun itu semua beda-beda ini. Nah, jadi sudah anak-anak muda ndak usah. Katanya bandingkan diri sendiri dengan diri sendiri 5 tahun yang lalu gitu, pasti ada perubahan gitu kan. Ada, yang jelas tuh biar kecil-kecil, yang penting konsisten. Dan tadi ketika kita kehabisan ide, kehabisan ini, itu yang terpenting utamakan kita coba-coba ubah rute. Contoh gini, Rudi biasanya kalau pergi ke sekolahan atau tempat kerja lewat jalur yang ini, coba rubah lewat jalan yang lain, baliknya lewat jalan yang lain, pasti ketemu dengan hal sama. Yang merubah rute itu seperti itu juga, ya kan? Akhirnya kita nemui perspektif yang lain. Setuju sih. Nah, jadi merubah rute kayak peta kita nih. Kita nih tadinya kebiasaan bangun tidur, Rudi pakai sepatu, biasanya pakai sepatu tuh biasanya bangun, kayak gigi dulu, ini mandi, rutin yang ini. Coba kita rubah, kita mulai dengan yang beda dulu. Bangun kita ngapa dulu, habis itu kan biasanya kan yang rutin tuh udah kita lakukan terus, udah otomatis, udah kayak melekat gitu. Terus pakai sepatu, kadang-kadang ada orang yang 2 kaos kaki dulu baru sepatu, atau satu sebelah kanan baru pakai sepatu, kan beda-beda orang. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu mempengaruhi. Jadi otomatis rute boleh berubah. Kebiasaan tuh dalam arti olah kita tuh udah mulai membuat kita harus merubah satu cara-cara gitu. Itu tips-tips yang sederhana sih. 3 menit lagi Pak ya, waktu kita. Jadi biar kita juga punya inilah perspektif yang beda. Pak, pertanyaan nih Pak, 1 kata untuk Kubur Raya Pak. Untuk Kubur Raya, untuk Kubur Raya tetaplah saya biar gimana pun tuh bagian daripada suasana batin emosional perjalanan hidupnya memang melekat lah. Karena kan kita tidak hanya datang tahu-tahu ujung jadi bupati, tapi kan kita berjuang untuk itu. Nah, bagi saya yang penting adalah kita melihat kebahagiaan ketika
sistem yang kita sudah bangun itu berdampak sampai hari ini dan seterusnya mudah-mudahan diperkuat dengan apa yang ada sekarang. Dan kalau untuk karir kita ke depan, gini, kita semuanya punya tujuan, punya arah. Tapi yang penting kita fokus dulu pada hal-hal yang bisa berdampak masyarakat. Nah kalau sekarang saya sambil melaksanakan profesi, kemudian sambil juga aktif untuk memberikan edukasi, ini juga sebuah kepuasan. Bisa berbagi, bisa men-share dan bisa membuat akhirnya, karena problem kesehatan mental ini kan disadari semua orang. Supaya perilaku-perilaku narsistik juga bisa lebih direm. Karena pengaruh perilaku itu tuh kan akibat daripada, tidak terlepas daripada akibat dunia media sosial, dunia maya juga ini ya. Membuat orang jadi akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan perilaku yang kemudian membuat dia jadi mengganggu lah tatanan hubungan. 1 menit lagi Pak. Sekarang ini ibaratnya kita kalau ada istilah gini, sekarang ini hati-hati kita dalam berhubungan media sosial kan. 1 orang tersinggung, bisa 10 orang yang marahi kita, bisa 20 orang yang benci kita, bisa sekampung yang gosipin kita. Betul. Nah kan, jadi luar biasa sekarang efeknya. Nah ketika itu terjadi, orang ini kan dibombardir tekanan psikis nih kuat. Makanya ketika orang itu ada tekanan psikis, ada ini, itulah kita saatnya dengan kita mengimbangi. Jadi keseimbangan yang kita kejar. Ayolah semua anak muda aktif untuk membangun algoritma yang lebih produktif, lebih kreatif, lebih membangkitkan semangat dan membuat optimis semua kehidupan. Pak, saya tuh kalau lihat Instagram Bapak tuh Bapak suka menampilkan caption hashtag merawat pesan peradaban. Itu yang selalu Bapak tampilkan. Itu menjadi identitas Bapak seperti itu. Bisa jelaskan Pak maksudnya itu apa Pak? Iya, karena itu tadi. Jadi perjalanan kita semua itu. Sebetulnya kita harus menyadarkan diri kita sendiri maupun bahwa kita itu masa lalu kita, masa depan kita, masa kini, kita itu merawat semua kan. Pesan-pesan peradaban itu kan artinya dari waktu ke waktu, siklus dan perjalanan kehidupan ini, itu dari zaman, pokoknya dari semuanya lah. Itu kan semua pesan semua yang diturunkan. Nah kita juga punya tanggung jawab untuk menerima pesan ini, menjaganya, merawatnya, dan menurunkannya supaya semua akar jati diri, karakter unggul dan sebagainya tadi, pesan-pesan tadi kan, pesan dedikasi, pesan kebahagiaan, pesan solidaritas, pesan kemanusiaan, pesan keadilan, dan yang diperjuangkan itu benar-benar tetap menjadi bagian dari mindset kita dan gerak kita. Karena kan era sekarang semua harus berpikir bisa menembus zaman, berpikir mendunia, kita hidup sudah mendunia. Makanya kita pun agak miris ketika hal-hal yang berkembang itu justru hal-hal yang misalnya lebih kepada potensi-potensi membicarakan yang tidak produktif lagi atau bahkan mundur ke belakang. Misalnya tentang ini macam-macam itulah yang menurut kita tidak ada nilai tambahnya untuk banyak orang. Nah makanya kita harus lebih banyak bergerak kepada sistem dan bagaimana membuat tatanan itu. Nah merawat pesan peradaban itu menjadi sebuah spirit bagi saya. Spirit dalam arti kata menjadi sebuah, katakanlah itu algoritmanya untuk bisa mengajak semuanya apa yang diturunkan. Kita ini kan tidak terlepas. Kita ini dilukis oleh teman-teman kita, dilukis oleh keluarga kita, orang tua kita, dan masa lalu kita kan. Masa depan kita melukis anak-anak kita, melukis juga otomatis lingkungan generasi yang akan datang ini. Nah berarti pesan-pesan yang sudah, pesan itu kan bukan berarti dalam bentuk kata-kata, tapi tindakan-tindakan perjuangan, dedikasi, tindakan idealisme yang luar biasa seperti dicontohkan Bung Hatta tadi, Agus Salim, Sahri dan semua tokoh-tokoh di Republik ini, termasuk juga tokoh-tokoh pemuda yang selalu hadir di dalam setiap perubahan besar di Indonesia ini kan. Dari 1908, 1928, 1945, 1966, 68, 1998 ya kan, terus 2008, 2009, itu kan semuanya adalah
melibatkan anak muda semua. Iya, Jadi kalau anak muda nih jangan pula jadi pesimis, memble, jadi yang mudah ini. Melankolis. Saya yakin bahwa jangan melankolis, jangan mudah merajuk gitu, jangan mudah patah. Karena itu udah bukan lagi zaman. Kita udah kejar-kejaran sekarang ini dengan, makanya kalau bisa algoritmanya kita jangan dikendalikan algoritmanya, justru bikin suasana semakin terjadinya benturan, menebar kebencian dan sebagainya. Ya, tapi kita harus pada algoritma dan pada ini yang kita harus milih, kita harus punya kekuatan untuk menentukan. Karena ini kan sudah semua dipengaruhi oleh algoritma media sosial ini yang mempengaruhi orang. Ya, media sosial kan semakin pintar sekarang. Betul. Semua orang ibaratnya betah untuk terus dengan tahu membaca apa yang disukai orang ini. Berhenti sekian berarti sudah ini dia seleranya. Kita yang harus menentukan. Jadi jangan kita dikendalikan algoritma, kita yang harus menentukan pilihan. Kita mau fokusnya, dan disitulah maksud kita ekosistem di ruang digital ini harus sehat. Nah, untuk menyehatkan ruang digital inilah, ini tanggung jawab semua ini sekarang di era ini. Cuman by the way, kok di Indonesia tuh yang paling ramai itu entertain, Pak. Entertain, horor, hiburan. Justru edukasi yang paling sedikit. Bagi kita enggak apa-apa. Mungkin itu cara anak muda mengekspresikan dengan hiburan-hiburan yang kadang receh, konten yang konyol, yang receh, yang ini. Tapi sebetulnya juga enggak problem sepanjang itu jangan sampai yang anomali. Jadi anomali ini yang bahaya. Contohnya misalnya gini. Yang anomali itu kan kayak animasi yang sangat-sangat sangat fantasi. Betul. Menyebabkan cara pola pikirnya berbahaya. Contohnya seperti dicontohkan itulah yang kayak animasi yang nanti pohon bisa jadi ini, bisa seperti gitu-gitulah. Saya kira sama hal yang anomali itu yang berbahaya. Pola pikirnya nanti bisa membuat terbongkar ini. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana mindset ini, karena kan harus growth mindset semua ini. Jangan fix kan. Karena kalau yang fix ini kan orang tuh tidak pede, tidak percaya bahwa kemampuan dia itu bisa ditumbuhkan. Itu yang bahaya sebetulnya. Kita semua harus punya growth mindset, dan disitulah bagaimana tumbuh itu dari luka, dari apa itu sebetulnya jangan terlalu diinikan. Itulah cara untuk menumbuhkan. Tidak mungkin orang itu tanpa dipecut dulu baru dia ini, harus ada lukanya, harus ada rasa sakit, harus ada merajuknya supaya dia bisa bertumbuh. Saya mengapresiasi. Jangan pula terus cengeng dan terus meratapi terus. Harus kita jangan meratapi, tapi kita mencari solusi dan jadi jangan diratapi saja, tapi bagaimana kita memberi cahaya itu. Nah, salah satu yang kemudian saya ikut juga di Pilkada semangatnya adalah setidaknya kita memberikan cahaya itu. Walaupun misalnya gimana, itu juga bagian daripada cara kita berkontribusi untuk demokrasi. Dan makin banyak itu kan makin bagus kan? Bagus sebetulnya, karena semakin membuat ada sebuah sistem pembelajaran, lebih sehat. ada proses dialektika. Karena seperti kata di buku Madil itulah, dialektika itu kan justru pertentangan interaksi antara komunikasi, kemudian sebab akibat semua dipikirkan di situ, dan akhirnya dengan pertentangan dan itu menjadikan sebuah hal-hal yang menimbulkan cara berpikir rasional, logis, dan akhirnya kita membuat banyak dampak-dampak yang baik. Nah, sekarang eranya kita harus bisa bagaimana semuanya ini tidak terbatas siapapun dia, apapun peranannya, dari manapun latar belakang, anak muda, mau anak dari ujung kampung manapun, dari semuanya, ayo harus melihat dia sebagai bagian yang merawat pesan itu, merawat pesan yang ada pada pendahulu dan moyangnya semua dari kita, kita supaya bermakna hidup. Masa hidup cuman lahir lempang rahim ibu, kemudian kita makan, tidur, mager, sana sini, tidak ada apa-apa, menghabiskan waktu. Kan akhirnya apa makna hidup kita? Nah, tahu-tahu nanti dikejar-kejar tuntutan kita untuk ini itu, akhirnya kita marah sendiri. Marah sama siapa? Nah, jadi kita waktu terus berjalan. Waktu berjalan. Jadi sekarang itu sangat cepat sekali. Makanya sekarang kita tidak usah kuantum lah, tidak usah melompat. Kita
Langkah-langkahnya kecil-kecil saja, yang penting kita berusaha setiap waktu itu ada sedikit banyaknya. Kita kan banyak cara untuk kita menghindari daripada pelariannya ke hal-hal yang negatif. Lebih baik mungkin ke menumbuhkan hormon kebahagiaan dengan cara-cara baik olahraga, berkebun, dan kalau bertanam ini kan cara untuk supaya tadi kepekaan. Kalau kepekaan kita sudah tidak ada empati, tidak ada, itu bahayanya besar sekali. Itu yang menyebabkan individualis tinggi, tidak peduli dengan banyak hal, dan membuat diri kita rugi ya bagi manusia. Akhirnya tidak bermakna kita gitu. Ini rasanya kayak saya ini ngundang motivator gitu ya. Kayak ngundang konselor, karena luar biasa kayaknya Bapak tuh riset, belajar banyak tentang perkembangan dunia. Dari berjalan dari pengalaman kita saja. Luar biasa sih. Dengan semua, karena kita ini kan mengelola apa sih yang kita rubah? Pola pikir kan. Pemimpin tuh memangnya cuma ngerubah bikin fisik. Enggak, yang dirubah tuh pola pikir rakyat. Contohnya seperti pemimpin kita lah, dari pejuang kita zaman dulu dari Diponegoro sampai Pak Panglima Sudirman, Karno dan seterusnya ya. Dari pejuang pahlawan-pahlawan itu kan pola pikir yang dirubah ya. Cut Nyak-Din, bagaimana R. Kartini, itu kan pola pikir semua. Jadi mindset, punya arah, punya pemikiran yang dari kesetaraan, kemudian ini. Jadi Dewi Sartika, semuanya itu memang pejuang-pejuang yang, dan kita sekarang, ayolah, saya tidak perlu membandingkan, kita tidak membandingkan dengan orang dulu. Nanti dibilang, ini kan zaman dulu, beda sekarang. Nah sekarang cara hero-nya, cara menjadi hero-nya kita ini adalah kita anukan dulu circle kita. Jangan kita khawatir dengan kesepian tadi. Kadang-kadang sendiri itu cara kita untuk supaya bisa lebih ini juga. Jadi kok kira-kira circle kita tidak memberikan ini, malah ngajak kita turun, bukan ngajak kita naik. Kalau kita circle, pilihlah yang dorong kita. Jangan kita baru apa-apa sudah, tidak bisa kok begini. Akhirnya kita tidak pernah bisa, belum apa-apa saja sudah disergap dengan sesuatu yang dipesimiskan. Padahal sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Ayolah kita cari yang menghargai. Dan cara menghargai itu di media sosial ini, circle-nya itu banyak yang bisa memberikan, dan komunitas dipilih, dan yang betul-betul kita merasa bahwa kita di situ bisa bertumbuh, bisa merasakan bagaimana sehari-hari. Kan kita yang bisa merasakan sendiri. Apakah kita ini merasa kita mulai bertumbuh, pemahaman kita, semangat kita untuk membaca, semangat kita untuk mulai cari buku, cari referensi, cari ini tuh semakin tinggi, semakin belajar. Nah, bahkan di ekonomi kreatif, baik itu di bidang informasi teknologi maupun di bidang lain, di era seperti sekarang yang semua kompetisi perebutan untuk semua cari pekerjaan, apalagi pengangguran ini ancamannya luar biasa. Tapi saya kira dengan sikap keyakinan diri yang tinggi dan tadi circle yang baik, inilah obat yang sederhana sebetulnya. Dan tadi orang tua kita juga akan sadar bahwa kita sekarang ini dipengaruhi oleh orang tua dan semua dulu, kita nanti akan mempengaruhi keturunan kita, dan pada akhirnya semua itu yang dibawa adalah dari keturunan kita tadi yang membawa pesan itu. Ya kan, semua orang akan bermakna merasa ketika apa yang bukan hanya keturunan anak, tapi juga generasi yang kita yang ada itu. Jadi sekarang sudah waktunya semua bangkit untuk bisa menyadari tidak ada sebetulnya yang tidak berharga. Tidak boleh ada yang menjudge supaya seorang itu, karena urusan bakat, urusan lain itu bisa dianu semua. Kayak teori grit itu kan justru kegigihan dan ketekunan itu yang paling utama. Makanya saya kira grit itu yang lebih menentukan, dan itu sudah studinya sudah kan semua kan. Jadi saya kira itu paling utama. Pak, terima kasih Pak ya sudah berkenan hadir, dan luar biasa kalau undang Pak Muda nih ndak habis kalau misalnya butuh lebih banyak waktu lagi. Sayangnya memang
memori kamera kita belum sanggup gitu ya. Kalau untuk sampai 2 jam 3 jam gitu ya. Tapi sekali lagi terima kasih Bapak sudah mau berkenan hadir dan memberikan advice yang luar biasa, dan semoga tadi terus merawat peradaban. Provokasi terus lah. Betul Pak. Terima kasih banyak Pak ya sudah berkenan. Sama-sama. Pak. Siap. Ya.